Okay, I'm the last speaker or the third speaker is me, and I will talk and explain about conversation analysis dan juga hal-hal yang ada di dalam conversation analysis. Di dalam conversation analysis itu ada beberapa jenis di dalam conversation analysis apa yang perlu kita perhatikan. Nah, sebelum saya menjelaskan hal-hal yang ada di dalam conversation analysis, saya akan memaparkan apa itu conversation analysis. Conversation analysis is approach to study of social interaction, embracing both verbal and non-verbal conduct in situationary of everyday life. Jadi pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial, baik perilaku secara verbal ataupun nonverbal dalam situasi kehidupan sehari-hari, itu adalah conversation analysis, baik itu dalam written, conversation dalam written ataupun conversation dalam speaking. Nah, terus conversation analysis itu sendiri adalah bagaimana kita menganalisis sebuah conversation seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Conversation analysis di dalam written dan juga spoken. Jadi conversation di sini tidak hanya terjadi bisa antara dua orang saja, tapi ini juga conversation bisa lebih dari 2 orang, 3, 4, 5, itu juga dinamakan conversation. Jadi conversation analysis ini membahas tentang menganalisis sebuah conversation baik secara spoken ataupun secara written-nya. Nah, di dalam conversation analysis itu ada 3. Yang pertama ada turn taking, yang kedua ada completion point, dan yang terakhir itu ada overlapping speech. Yang pertama, turn taking. Turn taking is a type of organization in conversation and discourse where participants speak one at a time and alternatively turns. It involves process for constructing contribution, responding to previous comment, and transitioning to a different speaker using a variety of linguistic and non-linguistic. Nah, jadi dari penjelasan di atas, turn taking adalah bagaimana pengambilan giliran untuk berbicara di dalam sebuah speaking. Di dalam sebuah conversation, jika conversationnya hanya dilakukan 2 orang, itu akan jauh lebih mudah untuk mengambil turn taking. Jika speaker 1 selesai, otomatis speaker 2 akan menanggapi apa yang speaker 1 ucapkan, seperti itu. Tapi jika di dalam sebuah conversation itu melebihi dari 2, 3, atau bahkan 5, itu akan ada polemik di antara turn taking. Siapa yang harus menjawab dari speaker 1, apakah speaker 2, apakah speaker 4, dan juga begitu seterusnya. Jika speaker 3 berbicara, apakah speaker 1 boleh berbicara lagi ataukah menunggu speaker lainnya untuk menjawab dari pernyataan speaker 3. Nah, dan juga sering disebutkan bahwa gender dan turn taking ini berhubungan dengan erat. Nah, hubungan antara gender dan turn taking, pengambilan giliran ini, disebutkan bahwa banyak perempuan dianggap tidak bisa mendominasi di dalam sebuah percakapan. Nah, di dalam sebuah percakapan itu dianggap seorang laki-laki itu sering melakukan turn taking, melakukan pengambilan giliran. Misalkan di dalam sebuah conversation ada 4 orang, ada 4 speaker di dalam sebuah conversation. Nah, 2 orang perempuan dan juga 2 orang laki-laki. Nah, ini disebutkan bahwa kedua orang laki-laki ini lebih sering mengambil turn taking atau mengambil giliran untuk berbicara. Padahal pada kenyataannya perempuan disebutkan lebih banyak berbicara, lebih banyak ngomong, lebih banyak mengeluarkan kata-kata dibandingkan seorang laki-laki. Itu karena seorang laki-laki disebutkan bisa mendominasi
di dalam sebuah conversation meskipun mereka hanya berbicara sedikit. Itu ya hubungan antara gender dan juga turn taking atau pengambilan giliran. Nah, yang kedua ada complacent point atau titik penyelesaian conversation. Complacent point adalah the end of the turn, usually marked by a pause of the end of a phrase or sentence. Nah, complacent point ini berhubungan juga dengan turn-taking, pengambilan giliran dalam berbicara di sebuah conversation. Nah, complacent point ini bagaimana speaker satu menyelesaikan ucapannya, menyelesaikan apa yang ingin dia sampaikan. Kemudian ketika speaker satu itu berbicara dan dia sudah stop dengan apa yang dia ucapkan, dan itu speaker 2 apakah langsung menanggapi atau kok masih ada jeda, atau ketika speaker 1 belum selesai berbicara langsung menanggapi, itu juga disebut complacent point. Kapan tempat kita harus berhenti berbicara dan menunggu orang lain untuk menanggapi apa yang kita ucapkan. Makanya itu disebut complacent, berhubungan juga dengan turn taking. Nah, yang terakhir ada overlapping speech. Overlapping speech adalah simultaneous talk by two or more conversational participants. Inspective is status in participant mind is an interruption. Nah, di dalam is when both speaker try to speak in the same time. Nah, jadi overlapping ini adalah ketika ada 2 atau lebih speaker di dalam sebuah conversation, misalkan di dalam sebuah diskusi atau di dalam sebuah percakapan biasa, conversation biasa. Nah, ketika kita berbicara atau melakukan conversation dengan teman kita, otomatis kita ketika speaker 1 itu berbicara, bahkan sebelum selesai berbicara, kita langsung menanggapi si speaker 1 itu jika speaker 1 itu adalah teman atau orang yang dekat dengan kita. Nah, tetapi hal itu menjadi berbeda jika teman yang kita ajak conversation itu adalah bukan orang yang dekat dengan kita. Misalkan orang-orang yang perlu kita hormati seperti orang tua, guru, bos kita, dan juga orang-orang yang perlu kita hormati. Nah, jadi overlapping speech ini overlapping speech ini adalah 2 speaker yang berbicara di dalam satu waktu. Bisa 2 speaker ini berbicara secara bersamaan. Jadi suara yang timbul itu ada 2, suara speaker 1 dan juga suara speaker 2. Tapi juga bisa speaker 1 belum selesai berbicara, tapi speaker 2 sudah mau melanjutkan apa yang dibicarakan oleh speaker 2. Nah, seperti itu. Dan juga jenis dari overlapping speech ini juga ada 2. Yang pertama gender overlapping dan national overlapping. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, apa itu gender dan hubungannya dengan conversation, di sini juga gender berhubungan dengan overlap speech di dalam conversation analysis. Nah, di sini di dalam gender overlap, wanita dianggap lebih mampu melakukan overlap dibandingkan laki-laki di dalam sebuah percakapan atau di dalam sebuah conversation. Ini karena wanita lebih bisa mengadakan diskusi dengan banyak orang. Karena wanita bisa berbicara lebih banyak dibandingkan pria, dan juga wanita cenderung bisa melakukan hal-hal atau aktivitas secara bersamaan. Itu yang disebut di dalam gender overlap. Jadi ketika di dalam sebuah conversation, seorang wanita itu dianggap lebih mampu untuk melakukan overlap atau berbicara secara bersamaan. Speaker 1 dan speaker 2 berbicara
secara bersamaan, tetapi mereka bisa menangkap apa yang dibicarakan oleh speaker satu. Speaker satu mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Terus speaker 2 juga melakukan hal itu, melakukan overlap, berbicara secara bersamaan. Di dalam speaker 1 dan speaker 2, perempuan ini mereka berbicara dan juga mendengarkan apa yang teman conversationnya mereka ucapkan. Mereka bisa berbicara dan juga bisa memahami apa yang diucapkan lawan conversationnya. Itu yang disebut dengan gender overlap, perbedaan antara pria dan juga wanita. Makanya wanita itu dianggap lebih mampu untuk melakukan overlap atau berbicara secara bersamaan tanpa misunderstanding dengan lawan conversation. Dan yang kedua yaitu national overlap. Nah, di berbagai negara ini ada perbedaan antara overlapping speech. Misalkan contohnya di Italia. Di Italia melakukan overlapping speech di dalam sebuah conversation itu adalah hal yang sangat-sangat biasa. Bahkan kita dianjurkan untuk melakukan itu karena ketika kita melakukan overlapping speech, berbicara secara bersamaan di dalam sebuah conversation bersama orang Italia, itu dianggap kita sangat excited dengan apa yang dibicarakan oleh speaker satu. Kita dianggap sangat mendengarkan dan juga tertarik dengan apa perbincangan di dalam sebuah conversation itu. Itu jika kita berbicara atau berconversation dengan orang Italia. Ini berbeda halnya dengan orang Jepang, Inggris, dan juga Jerman. Melakukan overlapping di dalam sebuah conversation itu adalah hal yang dilarang dilakukan karena itu dianggap tidak sopan dan juga tidak menghormati orang yang berbicara dengan kita. Overlapping kan berbicara secara bersamaan, itu berarti menyanggah apa yang memotong ataupun menyanggah apa yang speaker satu ucapkan. Itu dianggap sangat-sangat tidak sopan oleh orang-orang di Jepang, orang Jepang, Jerman, dan juga Inggris. Nah, itu perbedaan di dalam national overlapping. Jadi setiap negara itu memiliki cara berconversation yang berbeda. Seperti Jepang dan juga Italia, itu adalah dua negara yang sangat-sangat berbeda. Di negara Italia melakukan overlapping itu sangat-sangat dianjurkan karena kita dianggap sangat excited dengan isi conversation itu, sedangkan di negara lain seperti Jerman dan juga Jepang itu adalah hal yang sangat-sangat dilarang. Nah, itu adalah conversation analysis dan juga bagian-bagian dari conversation analysis. And I am the last speaker for this video for this group. The last I say thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's all our explanations about conversation and conversation analysis dan juga aspek-aspek yang ada di dalam conversation dan conversation analysis. From Nurul Farida Yusuf until me, Juwairia, we say thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.